dipersembahkan oleh Pencaksilat adalah salah satu seni bela diri khas Indonesia. Kehadiran pencaksilat terbilang cukup tua. Dikatakan bahwa silat berkembang di masyarakat rumpun Melayu di Asia Tenggara. Melalui perjalanan panjang, silat semakin dikenal. Apalagi setelah munculnya film The Raid yang dibintangi oleh Iko Uwais. Puncaknya pada perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. 14 emas berhasil diraih atlet silat Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa. Sama seperti batik atau wayang, silat adalah warisan budaya yang juga harus dilestarikan. Nah, tadi kita saksikan bagaimana hebatnya perkembangan pencaksilat di Indonesia dan juga kerennya pencaksilat di Asian Games. Nah, kita udah kedatangan dua sahabat saya yaitu Pak Sunarno dan juga Iko Uwais. Yang pertama saya tanya dulu ke Iko nih. Iko, dengar-dengar kalau misalnya adegan di film itu nggak pakai stuntman, main langsung gitu atau kalau pukul kena pukul beneran atau enggak, atau ada trik-triknya? Kebetulan memang dari semenjak film pertama, Merantau sampai terakhir, yang setiap saya perani film, nggak pakai stunt double memang. Jadi karena memang kebetulan saya meng-create koreonya semuanya juga, dari setiap adegan fighting dan stunt, karena saya udah tahu kontrolnya seperti apa, jadi saya menggerakkan, jadi ya buat apa untuk di stand double-in lagi gitu. Oh iya, jadi memang semuanya udah, dari koreonya udah di... Dari koreonya saya udah nge-create sendiri dan saya juga punya tim namanya Wise Team, dari tim koreo setiap adegan fighting kita yang nge-create. Nah, yang biasanya masyarakat tuh penasaran, kan itu kan kalau di film itu begitu cepat. Ya. Nah, apakah seberapa jauh sih perbedaannya, misalnya ada perlambatannya kah? Atau seperti apa lambatnya, atau memang temponya sama dengan real dengan seperti yang kita lihat? Di setiap adegan fighting, beda adegan action sama fighting ya Mas. Misalnya kalau adegan action, kita ada car chase, ada tembak-tembak, itu action. Kalau buat fighting kita ya tetap ada ritme, ada tepukan seperti kita main musik. Oh, ada temponya ya? Ada tempo, tapi nggak semua setiap adegan fighting dari A sampai Z itu bisa dibilang digelondongin. Jadi dari awal sampai akhir jadi enggak. Jadi Oh, ada perubahan temponya apa gitu ya? Ada temponya. Ada temponya. Oh. Nah kan mungkin kita sebagai yang awam nggak tahu tuh gimana, misalnya ada satu gerakan itu per menit kah atau per satu putaran sequence gitu? Tergantung kebutuhan gambar. Soalnya kalau misalkan kita ada fighting, kalau misalkan dalam contoh kita fighting adegan ending. Soalnya kan paling penting di sebuah cerita klimaksnya di sebuah film gitu kan. Jadi tidak dari pertama langsung levelnya yang paling atas. Jadi kita memang dimainkan dulu dari awal. Dari pertama temponya pelan, tergantung kebutuhan kamera. Kalau misalnya kita ada kebutuhan kamera penting buat kita, jadi kebutuhan gambarnya long shot, lumayan kurang lebih bisa 3 menit long shot, bisa 1 menit long shot, jadi satu take, jadi diambil semua gitu. Jadi kalau misalnya kita kebutuhan gambar sama kebutuhan detail, ada pukulan yang kena ke muka, kebetulan memang kalau buat dari ke badan kita nggak ada masalah Mas. Tendang, pukul itu kita bisa kontrol sama lawan main. Tapi kalau muka mungkin kalau take per take mungkin bonyok juga kali ya. Jadi otomatis kita akan cover, ada beberapa stock shot kamera dari angle kita cover, jadi dibantu sama aksi reaksi dari lawan. Oke, ya. Nah, Pak Nano, bagaimana mengindustrikan pencaksilat baik dari sisi seninya atau dari sisi hiburannya, atau juga tadi sempat saya dengar sisi olahraga yang sudah secara resmi patronnya itu seperti apa yang dipertandingkan? Ya. Jadi dengan silat di entertain sedemikian rupa untuk pertandingannya, setara dengan bela diri lain, karate, taekwondo, mungkin jiu-jitsu yang lain, itu sebenarnya ada masih banyak sisi lain. Ini baru sisi yang prestasi atau pencak prestasinya. Ada sisi lain itu pencak silat festivalnya.
Ya, festival itu sebenarnya lebih unik lagi karena tiap-tiap perguruan silat, tiap-tiap daerah itu bisa menampilkan sesuai dengan kultur daerahnya. Silat itu bermacam-macam. Ala Sumatera itu pasti pakai binatang, mungkin harimau, muakri. Begitu nanti Jawa Barat mungkin pakai istilahnya ada ciung, wanara, ada gitu bahasa. Jadi itu sebenarnya kalau dengan festival bisa lebih jauh lagi digarap untuk pencaksilat itu sendiri. Terus sisi lain ini nggak kaidah pencaksilat nggak hilang juga karena apa? Ada silat itu justru yang untuk bela diri atau bela diri praktis itu nggak bisa dipertandingkan. Itu betul-betul untuk self defense itu banyak. Banyak ya. Kayak perguruan Mas Iko ini dulu yang Putra Betawi atau misalnya 3 berantai itu nggak bisa dipertandingkan kalau jurus aslinya. Karena mau berkelayan betul-betul untuk bela diri gitu. Nah, itu sisi-sisi silat masih banyak sekali. Bang Nano sendiri kalau dari di Setiahati atau di turunannya ke bawah sampai sekarang ini perkembangannya dari zaman ketika awal-awal Pak Nano aktif signifikan sekali atau ada yang harus lebih kita boosting lagi misalnya dengan campaign atau tidak usah ini memang sudah berkembang dan kita justru harus cari wadah di tiap daerah untuk mereka bisa menunjukkan kemampuan para pesilat-pesilat baru itu. Kalau silat terutama kita sama-sama pernah latihan juga di DKI bersama-sama. Artinya kita dalam satu pada saat kita latihan itu secara jumlah orang yang berlatih sebenarnya udah banyak juga sama. Banyak, bahkan mungkin sekarang lebih banyak karena efek Iko Uwais dan efek Asian Games tadi. Tapi kan justru sekarang kehadiran pemerintah karena silat sekarang pengen jadi brandnya Indonesia. Bagaimana silat menuju ke Olimpiade. Saya barusan kemarin ke Jepang misalnya, bagaimana 2020 itu silat bisa ikut eksibisi. Ini pemeran pemerintah harus turun, karena kalau cuma silat sendiri atau persilat sendiri atau oknum silat sendiri itu nggak cukup. Pemerintah harus hadir di situ. Dan sejauh ini sudah apa yang saling support atau kontak dengan pemerintahnya dari mana ya? Misalnya apakah dari Departemen Menpora, olahraga, atau dari, karena kan silat ini ada kebudayaannya juga, lalu juga kalau untuk Indonesia itu kan ada unsur kreatifnya dengan Bekraf sudah ada komunikasi. Betul Mas Yopi, jadi selesai Asian Games itu, 1 minggu setelah itu kami langsung ada duduk bersama. Ada 4 kementerian, leadernya Menpora. Ada Menpora, ada Menteri Luar Negeri, bagaimana bisa bantu tiap-tiap kedutaan besar supaya bisa federasi itu berdiri di negara itu. Kemudian Menteri Budaya dan Pariwisata, ada beberapa cabur olahraga yang pada saat keluar, ada nempel silat di situ, supaya silat segera masuk ke beberapa negara yang lain. Kemudian juga Menteri Pendidikan, karena silat harus dimulai masuk ke kurikulum dasar. Oleh SD, SMP itu ada penjara silat di sana, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu baru bisa booming di Indonesia, baru keluar negeri juga begitu. Karena di luar sana, Bang Eko udah bisa lihat, ada beberapa negara silat itu malah sudah jadi olahraga. Dan banyak antusiasnya. Banyak sekali. Nah, berikutnya yang mungkin menarik Pak Nano, kan ini di Asian Games berhasil, lalu juga campaign yang dilakukan oleh teman-teman Iko dan lain-lainnya secara organik juga cukup berhasil memukau dunia. Kira-kira langkah apa lagi yang komprehensif yang harus kita lakukan agar pencaksilat ini bisa tampak bahwa ini adalah salah satu identitas bangsa kita juga, lalu juga secara kemajuannya juga akan lebih dahsyat lagi dari masa saat ini. Ya, kita berharap di masyarakat pencaksilat dengan apa yang sudah kita peroleh dari efek Asian Games, kemudian efek Iko Uwais, kemudian saya berharap pencaksilat ini menjadi brandnya Indonesia. Karena satu-satu cabur yang bisa di asli Indonesia, buatan Indonesia yang punya anak bangsa ini, yang bisa dengan keluar bahkan sampai Olimpiade, ya silat kan gitu. Cabur apa lagi? Bulu tangkis punya sudah selesai. Kemudian untuk yang cabur lain kan sudah. Nah, silat ini masih bisa diharapkan begitu tahun 2032 Indonesia tuan rumah Olimpiade. Ya, kan sebelum-sebelumnya tiap 4 tahun, 28 atau 24 kita sudah dipertandingkan di situ. Sehingga pada saat Indonesia tuan rumah kita betul-betul ada cabur andalan kan gitu loh. Cabang orang yang kita bisa jadi untuk pengaruh medali juga ya di situ. Kalau dari kemarin kan ada dari 16 itu 14 itu kita dapatkan. Kira-kira apa yang membuat kita begitu solid di situ? Apakah memang bangsa-bangsa yang lain belum terlalu menguasai atau? Kelebihannya karena kita sempat latihan sampai 3 tahun. Oh itu beda dia kalau ya. Yang namanya kita mungkin TC itu paling lama tuh 3 bulan 6 bulan tuh ya. Tahun paling yang paling panjang. Ini untuk yang Asian Games kemarin itu betul-betul dapat kesempatan berlatih sampai 3 tahun berlatih. Berarti kalau TC seperti itu biasanya memang kan biasanya biayanya cukup banyak deh. Dengan panjang itu masalah kualitas, jadi ini harus
juga disupport banget sama pemerintah ya. Dengan terukur demikian ternyata prestasinya juga luar biasa. Dan cabang lain juga kalau misalnya selama itu mungkin bisa lebih kuat lagi ya. Bisa lebih kuat lagi. Oke, harapan kita dari orang masyarakat silat, kalau ini silat sudah sampai di sini, barangkali kita masih harus berbenah kemana aturan atau regulasinya kita tetap harus perbaiki supaya ini bisa diterima oleh semua bangsa-bangsa yang lain. Kemudian juga bagaimana support pemerintah tadi. Saya butuh sekarang betul-betul leadernya Menpora kemarin sudah bergerak, tolong ini dilanjutkan di 2019, siapapun nanti pemimpinnya paling tidak silat harus sudah betul-betul jadi branding Indonesia yang bisa kita promosikan ke beberapa negara-negara lain supaya silat Olimpiade. Nah, mungkin kalau dari Iko, harapan untuk pencak silat ke depan seperti apa? Kalau dilihat kemarin sih wah udah membanggakan, salah satu udah ikonik banget ya, Indonesia udah punya pencak silat dan bela diri khas, ciri khas Indonesia itu pencak silat. Memang selain dari pemerintah, ya kita lagi pemuda-pemuda bangsa, Mas Yofi. Jadi tidak hanya untuk dorongan dari pemerintah, tapi dari jiwa kita masing-masing yang benar-benar dari jiwa atlet dan yang pemula ataupun yang udah senior. Jadi lebih sungguh-sungguh, lebih dari hati untuk mengerjakannya seperti itu. Ya, lebih dari hati untuk mengerjakan dan mencintai pencak silat sebagai olahraga kebanggaan bangsa ya, di cabang. Jadi tadi Olimpiade kita dapat banyak dan itu juga memang moga-moga itu dimiliki oleh bangsa kita ya secara DNA-nya. Karena kalau dari sejarahnya apa yang dilakukan mulai dari Sumatera lalu juga di Sunda ya, di Sunda kan Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan kalau nggak salah ada Cikalong, Cimande, lalu di Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur dan sampai ke Sulawesi, Kalimantan dan Papua sekarang udah ada pencak silat sendiri, itu kan sangat menarik. Dipersembahkan oleh